direction. Your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you. Holding on. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Love won't let me. Ya, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, selamat tahun baru 2025. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Amin. Saya mau tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini. Bapak Ibu luar biasa loh. Orang masih pada tidur jam segini, tapi Bapak Ibu sudah cari Tuhan, datang ke GBI Wow, sama-sama memuji menyembah Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian semua yang ada di sini. Haleluya. Saya percaya selalu ada sukacita di saat kita berharap kepada Tuhan Yesus, dan kita berharap di 2025 ini kita terus menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau ajak semua sukacita, nggak boleh ngantuk. Ini waktunya untuk kita bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Boleh salami kanan kiri saudara, depan belakang. Boleh kasih selamat tahun baru, katakan shalom. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kami mau bersukacita Tuhan pagi hari ini. Yeay. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati.
banget dari depan Bapak Ibu Saudara bersuka cita. Tepuk tangan sekali lagi. Kita percaya kita punya kuasa yang datang dari Tuhan. Haleluya. Nyanyi yuk, sama-sama yang kompak yuk. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ayo, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kaki. Injak-injak saudara. Hey, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau berikan hidup. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Mari semua katakan, Kau Raja. Ayo sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia layak ditinggikan, amin. Kita nyanyi sama-sama yang kompak ya. Semua yuk. Kuatkan kau, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ayo injak-injak. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Semua. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada, bila Allah ada bersamaku. Satu kali lagi GBI, wow. Bila Allah ada bersamaku, semua bersorak. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Tuhan merayakan. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah, terpujilah Engkau Raja. Sama tangan kita katakan terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tanpa musik tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tanpa musik tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Orang haleluya. Lagi Bapak Ibu haleluya. Saudaraku. Silakan duduk. Puji Tuhan. Amin. Terus bersuka cita. Amin. Silakan duduk. Terus berpengharapan. Terus alami kemenangan. Amin. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini kami mau berkata, ada nyanyian-nyanyian yang terbaik yang kami mau persembahkan buat Tuhan. Kami mau berkata dari gereja ini, dari tempat ini, ada nyanyian-nyanyian yang membawa sukacita. Dari gereja ini kami perkatakan berkat. Ada nyanyian-nyanyian yang membawa kesembuhan, yang membawa kemenangan, yang membawa pengharapan, bahkan kelepasan terjadi. Oh haleluya. Bapak Ibu percaya setiap ibadah yang berlangsung akan mengalami mujizat, mengalami kebaikan, mengalami terobosan, mengalami berlipat gandaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Nikmati hadirat. Nikmati pujian ini, saudara.
kita dan kita nyanyi pujian ini. Nyanyi yang terbaik, saudara. Biar siang ini hanya ada ucapan syukur yang keluar dari dalam hati kita, keluar dari mulut kita. Nyanyi, nyanyi. Katakan manis kau dengar. Oh, amin. Manis kau dengar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, inilah haleluya. Amin, amin. Nyanyi. Ucapkan syukur buat orang tuamu. Ucapkan syukur buat suami, buat istrimu, buat anak-anakmu, buat keluargamu, buat gerejamu. Biar manis kau dengar Tuhan. Bersama nyanyikan inilah ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
detik Bapak Ibu Saudara, teduhkan hatimu. Teduhkan hatimu sebelum kita dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya siang hari ini. Kita mau ngomong sama diri kita sendiri. Tuhan, aku mau buka hati buat Engkau. Telingaku menit-menit ke depan hanya dengar akan kuasa dari firman Tuhan. Pikiranku menit-menit ke depan ini tunduk di dalam otoritas kuasa firman-Mu. Sehingga benih firman Tuhan yang ditabur, tertanam, bertumbuh, berbuah lebat. Buahnya manis, buahnya jadi berkat buat orang lain. Oh, Rabasyakara. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Silakan pada hambanya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, Kau bersamaku di dalamku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan kami bersyukur buat tahun yang baru. Kami bersyukur kami boleh ada di tahun yang baru, tahun yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami, untuk setiap kami bersuka cita di dalamnya. Karena kami percaya kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghimpit
menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau gembala kami yang baik. Engkau menjadikan kami kawanan domba-Mu Tuhan. Bahkan Engkau mati buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu Tuhan kami mau bilang terima kasih buat 2025. Kami gak takut Tuhan, karena Tuhan adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Karena Engkau berkata Engkau yang menuntun kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Sehingga sekalipun kami melewati lembah kekelaman, kami tidak takut. Karena ada tongkat-Mu dan gadamu, karena ada otoritas dan kuasa-Mu yang berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga setiap kami akan selalu keluar menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih buat kebajikan dan kemurahan Tuhan yang akan selalu mengikuti kami sepanjang tahun 2025 dan bahkan tahun-tahun yang ke depan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat setiap kami. Kami mau bawa telinga dan hati seorang murid Tuhan. Sehingga setiap kami hati kami menjadi tanah hati yang subur. Dan firman itu boleh menjadi benih yang hidup, yang jatuh di tanah hati yang subur, yang tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, we are so excited Tuhan. Untuk firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu adalah kasih sayang-Mu buat kami. Firman-Mu adalah karena Engkau berkehendak kami terus naik dan tidak turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang excited buat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan, silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti luar biasa, pasti diberkati Tuhan ya. Puji nama Tuhan, sekali lagi selamat tahun baru 2025. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang excited buat tahun 2025? Amin. Apapun itu dibilang tahunnya, yang kita percaya kita punya gembala yang baik di dalam hidup kita. Amin. Yang tadi saya bacakan di dalam Mazmur 23 yang selalu mau menuntun kita ke air yang tenang, ke padang rumput hijau ya. Itu Tuhan kita. Jadi sebelum tadi pagi saya sama Pak Iwan doa sama-sama sama anak-anak gitu ya. Ada satu konfirmasi yang sama-sama gitu kami dapatkan. Yaitu biarlah tahun 2025 ini saya ditaruhkan oleh Tuhan. Pak Iwan juga tadi sama ditaruhkan oleh Tuhan, itu tentang iman. Because without faith it is impossible to please God. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ya, kita belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam melewati tahun yang baru, saudara, saya percaya setiap kita butuh God's favor. Setiap kita butuh perkenanan Tuhan. Amin. Siapa di sini yang butuh perkenanan Tuhan di dalam hidup kita? Kita semua butuh perkenanan Tuhan ya. Kita baca sebentar ayatnya di dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26. Coba kita lihat sama-sama. Kitab Pengkhotbah 2. Oke, ini dia. Ya, Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26 bagian A, di situ dikatakan begini. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Ya, kepada orang yang dia pleases katanya ya, yang orang dia berkenan, itu dia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan.
ya, seberapa banyak yang butuh hikmat, pengetahuan, favor dari Tuhan. Kita semua butuh ya. Nah di sini dikatakan kepada orang yang dikenan oleh Tuhan. Nah ini kita belajar sama-sama. Kita lihat Ibrani 11 ayat 6 firman Tuhan bilang begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin. Bilang kiri kanannya enggak mungkin. Ya, bahasa Inggrisnya dibilangnya impossible. Ya, enggak mungkin, impossible saudara dan saya bisa menjadi orang yang berkenan kepada Allah kalau saudara dan saya enggak percaya. Agama, orang dunia ngajarin untuk berkenan kepada Allah, melakukan ini, melakukan itu, melakukan ono, melakukan entu, terus gagal lagi, jatuh lagi. Pernah ngalamin? Termasuk saya yang ngomong. Mencari perkenanan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Jatuh lagi. Nggak kuat lagi. Bahkan jatuh berkali-kali. Ya, saudara, tetapi firman Tuhan di sini waktu saya renungkan firman Tuhan ini dari semalam dan tadi pagi, saudara, di sini dikatakan tetapi tanpa iman. Artinya untuk kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah, kita perlu beriman. Dulu saya pikir yang namanya beriman Tuhan dapat menyembuhkan, beriman Tuhan itu dapat memberkati, beriman Tuhan dapat melakukan ini dan itu. Beriman kepada tangan Tuhan, beriman kepada apa yang Tuhan dapat lakukan di dalam hidup saya. Tapi waktu saya renungkan firman ini lebih dalam lagi, saudara. Tuhan mau saudara dan saya beriman kepada pribadinya. Amin. Beriman kepada pribadinya. Saya punya satu kesaksian yang udah lama, ada yang pernah udah dengar juga, saudara ya. Satu waktu saya kepengen banget pergi ke Israel. Udah pernah pergi satu kali, saudara, ke Israel. Tapi tuh saat itu aduh kepengen banget. Saya bilang sama suami saya, Allah kepengen banget lu yang balik lagi ke Israel. Suami saya bilang ini amin gitu ya. Saudara, dia cuma bilang amin karena waktu itu belum ada dananya. Tapi dia bilang amin, dalam hati amin melulu gitu ya, saudara ya. Tapi saudara, saya terus bawa dalam doa, saya bilang Tuhan ini kok ya kepengennya seperti apa ya. Saya ada banyak negara yang saya belum pernah pergi. Tapi itu kepengennya tuh sampai kepengen banget. Sampai satu hari saya bawa dalam doa. Sampai satu hari saya ada di sebuah menara doa. Seorang hamba Tuhan itu sebelum dia mulai khotbah, dia samperin saya, saudara. Dia samperin saya dan dia bilang begini sebelum dia khotbah. Ola, kata Tuhan, kamu mau apa? Waduh, saudara, itu waktu ditanya begitu sama hamba Tuhan, saudara, padahal kan kepengennya ke Israel ya. Tapi ini namanya daging, saudara. Saya langsung begini, apa dulu ya? Apa yang perlu dulu? Duit, kebahagiaan. Ini udah campur aduk semuanya, kepengen sampai gak bisa ngomong, saudara. Kenapa kayak seolah-olah saya ditanya sama orang yang paling kaya sedunia tapi cuma boleh minta satu permintaan gitu loh, saudara ya. Itu tiba-tiba di dalam kebingungan saya nggak tahu mau jawab apa, kan ditungguin sama hamba Tuhannya ya. Saudara, ini keluar dari dalam, bilang begini, kepengen Tuhan Yesus Ola. Saya ikutin, Ola kepengen Tuhan Yesus gitu sembari nangis. Tapi abis jawab itu, saya balik lagi hati saya gini, ini rohani amat ya. Rohani amat, gue orang ditanya mau minta apa, coba saudara bayangkan. Kalau saudara ditanya sama raja, sama presiden, kamu mau apa aku berikan. Coba, ngomong apa coba. Itu jadi waktu saya bilang, mau Tuhan Yesus. Habis itu nyesel sendiri, dagingnya nyesel. Gue jawab mau Tuhan Yesus ya, rohani banget ya gue ya. Saudara, tetapi saudara saya mau katakan, roh yang ada dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu selalu sanggup untuk menolong setiap kita. Sesungguhnya kita nggak tahu bagaimana caranya untuk berdoa. Tetapi roh Tuhan yang ada di dalam kita itu akan menolong kita untuk berdoa. Saudara, waktu saya minta Tuhan Yesus. Nih ada Pak Iwan di sini. Setelah itu saudara, saya puji Tuhan 7 kali udah pergi ke Israel. 1 kali bayar sendiri ya Pak Iwan ya. 6 kali saudara diberkati. Dan diberkatinya juga gak main-main. Hotel yang terbaik, pesawat yang terbaik,
tur yang terbaik. Saudara pernah 1 kali, saya 1 tahun pergi 2 kali. Saudara dalam hati nih, Roh Kudus ngomong begini sama saya. Untung mintanya yang punya Israel ya. Jadi 7 kali pergi, 6 kali pergi, total 7 kali. Coba mintanya ke Israel. Paling cuma pergi sekali, naiknya ekonomi pula. Tapi karena saya minta yang empunya langit dan bumi, yang empunya Israel. Saudara, sebab bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Amin. Saudara, tahun 2025 ini, saudara, yuk saya ngajak nih kita, gak usah minta sukses, Tuhan mau kita sukses. Amin. Gak usah minta keuntungan, Tuhan mau kita untung. Ini satu kesaksian lagi nih, anak saya ada di sini nih, si Kai Kai. Kemarin ini dia baru bikin bakmi, mau bikin bakmi yang halal, saudara. Dia bilang sama papanya, "Pah, pokoknya papa gak boleh gangguin. Pokoknya ini aku mau kerjain semuanya." Itu suami saya waktu pulang dari Bali dia cobain. Aduh, dia bilang ininya kurang, itunya kurang. Aduh, suami saya tuh udah gatel, tahu gatel saudara? Udah gatel, kepengen bantuin, kepengen beresin, tapi anaknya belum ngomong. Saya bilang udahlah, anaknya belum nyuruh, udahlah biarin aja, kasih aja dia maunya gimana, biarin aja gitu kan. Saudara, sampai akhirnya saudara saya lupa hari kedua apa hari terakhir ya kayak. Akhirnya dia bilang ini, ya udah Pak, tolongin deh Pak, papa yang produksi, yang bikinin toppingnya gimana deh, papa yang urusin. Suami saya saudara nggak nunggu lama-lama, langsung dia pergi ke Wijaya, dia masak semuanya. Lebih enak toppingnya. Saudara, kalau bapak yang nggak sempurna aja, itu apa ya saudara ya, nggak betah gitu, gerah gitu, ngelihat hal-hal yang nggak beres di dalam hidup anaknya yang kurang baik. Apalagi Bapa kita di surga. Amin. Tetapi saudara dan saya harus percaya kepadanya. Harus mengizinkan dia untuk turut bekerja bersama-sama dengan saudara dan saya. Untuk setiap kita dapat berkata, hidupku akan terus naik. Aku adalah kepala dan bukan ekor. Aku adalah lebih daripada pemenang. Amin saudara. Saudara harus punya iman. Iman itu nyenengin Tuhan. Saudara, ada orang, saudara ya, yang penting gue nyumbang ke gereja banyakan. Tapi Tuhan gak usah ngomong ya gue dapet duitnya dari mana, yang penting gue nyumbang gereja banyakan. Itu gak nyenengin Tuhan saudara. Yang nyenengin Tuhan tuh waktu saudara dan saya percaya bahwa kita punya Bapa yang baik. Kita punya Tuhan yang setia, Bapa yang ajaib. Dan dia ada di pihak kita. Dan kalau Allah ada di pihak kita, firman Tuhan bilang apa saudara? Siapakah yang jadi lawan kita? Amin. Boleh bilang gak kiri kanannya? Ayo semangat buat tahun 2025. Amin saudara. Saya percaya saudara ya, bukan cuma saudara yang rindu untuk 2025 lebih baik daripada 2024. Tuhan lebih lagi rindu untuk kita ngalamin tahun yang lebih luar biasa lagi. Ya, lihat Amsal 3 ayat 5 sampai 8 bilang apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Colek kiri kanannya, jangan sok pintar. Ya saudara ya, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takutlah akan Tuhan ini saya diberkati dengan seorang hamba Tuhan kasih perumpamaan ini saudara ya. Saya juga pernah saudara, saya pernah pergi hiking ke Gunung Ijen saudara ya. Itu saudara waktu saya nggak ngelihat sunrise-nya saudara, tapi saya turun ke kawahnya, ke Blue Fire-nya. Itu waktu mulai terang saudara. Saya lihat warna turquoise, warna hijau toska. Saya tuh gini, wow, bagus banget saudara. Kita bisa lihat di foto, tapi kalau ngelihat sendiri tuh bagus sekali saudara. Ternyata yang namanya takut akan Tuhan, fear of God, itu bukan ketakutan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi yang namanya fear of God tuh kagum.
terpesona, hormat, gemetar itu maksudnya. Terkagum-kagum gitu. Kalau bahasa sekarang katanya termehek-mehek gitu katanya ya. Yang seperti itu takut akan Tuhan. Jadi bilang kiri kanannya bukan ketakutan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Yang memberikan roh ketakutan itu yang sebelah. Tapi Tuhan tuh selalu memberikan apa? Roh yang membangkitkan. Betul? Yang membawa damai sejahtera. Itu yang Tuhan berikan buat setiap kita. Nah saudara, oleh karena itu kalau tadi dikatakan ya saudara ya, bahwa it is impossible to please God without faith. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 katakan begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang percaya boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Bilang kiri kanannya, kamu yang mengalahkan dunia. Saudara, dunia ini lagi banyak breaking news. Lagi banyak berita-berita yang menakutkan. Ya, tetapi setiap kita anak-anak Tuhan, bilang lagi kiri kanannya, tiap hari ada good news. Amin. Tiap hari ada kabar baik, tiap hari ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Itu bagian saudara dan saya. Bahkan Roma 8 ayat 30, Roma 8 ayat 37 katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, kalau Dia yang tidak menyayangkan anaknya bagi kita, masa sih Dia tidak mengaruniakan segala sesuatunya buat setiap kita. Sehingga apapun yang kita lewati di tahun 2025, saudara dan saya akan selalu keluar menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Saudara, semenjak saya kayak Sis Celit bilang, ukir di hati saya, God is good. Apapun yang terjadi, apapun yang saya lewati, saya selalu katakan, enggak, aku punya Bapa yang baik. Sekalipun saya ngalamin yang enggak enak, saya katakan, enggak, aku punya Bapa yang enggak pernah merancangkan kecelakaan di dalam hidupku. Sekalipun dunia merancangkan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup memutarbalikannya. Tuhan sanggup memakai hal itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Itu Tuhan kita luar biasa, saudara ya. Allah tuh Bapa yang baik, Tuhan yang luar biasa. Nah, bicara tentang menyenangkan hati Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang dikenan Tuhan dipimpin, dikasih hikmat, dikasih kekuatan, damai, sejahtera dan segala macam. Tapi tanpa iman gak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Saudara, saya lihat ini saudara ya, di dalam Roma 10 ayat 17 firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan perkataan Kristus. Saudara, di sini dikatakan terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas ya saudara ya. Comes from hearing and hearing. Artinya gak bisa cuma sekali aja. Gak lagi kepepet aja baru dengar firman Tuhan. Hari Minggu aja baru dengar firman Tuhan. Bilang kiri kanannya setiap hari. Setiap hari, setiap saat. Saya senang banget nih ketemu aplikasi buat wanita. Nanti saya sharing ya buat ibu-ibu ya. Itu sehari 3 kali diajak doa bareng, baca firman bareng. Terus ada kuis Alkitab bareng gitu ya. Yang saya baru ngeh gitu ya. Kenapa Daud bisa berkata 7 kali sehari. Dia cari Tuhan. Dengan kata lain saudara, kalau kita sekarang saudara gak perlu 7 kali naik menara doa, enggak. Tuhan tuh ada di dalam kita. Kapan aja, di mana saja, bukan Coca-Cola saudara ya. Tapi saudara dan saya selalu terkoneksi sama Tuhan. Kita selalu bisa tanya Tuhan. Saudara, apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi keperluan kita, kita selalu bisa tanya sama Tuhan. Dan Dia Bapa yang baik, yang selalu mau memberitahukan jalan-jalannya kepada setiap kita. Nah, Lukas 8 ayat 18a,
saya mau katakan karena tadi dikatakan bahwa tanpa iman kita nggak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, dan iman timbul dari pendengaran. Yuk tahun 2025 coba begini. Ayo. Ya. Lukas 8 ayat 18a bilang begini, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. Artinya mesti sering-sering dengar khotbah. Sering-sering baca firman Tuhan, perkatakan sampai telinga kita dengar, saudara ya. Nih lagi lihat Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga? Siapa di sini yang nggak punya telinga? Semua punya ya. Firman Tuhan bilang apa? Hendaklah ia mendengar. Markus 4 ayat 9 juga bilang apa? Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Perhatikan cara kita mendengar. Kalau di gereja duduk di belakang jadi kurang dengar, malah mainan handphone, pindah ke depan tahun 2025. Amin, saudara. Kalau tahun 2024 banyak nggak fokus, bulak balik gitu ya. Misalnya kencing mulu, jangan minum kalau mau ibadah ya. Perhatikan caramu mendengar. Tuhan mau kasih firman-Nya, Tuhan mau kasih benihnya. Tapi ada bagian yang saudara dan saya juga harus kerjakan, saudara ya. Nah lihat nih, bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar kan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Wahyu 3 ayat 13 juga sama katakan demikian. Kenapa saudara? Yohanes 6 ayat 63 bilang begini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin saudara. Dan ini yang terakhir yang kita mesti perhatikan. Amsal 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman, di terjemahan lainnya dikatakan gini, orang yang bodoh, orang yang tidak pandai, orang yang kurang berhikmat, percaya kepada setiap perkataan. Nah lu bilang kiri kanannya, jaga, bukan jaga hati aja, jaga telinga. Pilih-pilih apa yang kita mau denger. Kalau breaking news, gosip, kabar yang enggak, bilang kiri kanannya enggak usah didengar. Ya, tahun 2025 dikatakan apa? Tanpa iman itu enggak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dan orang yang dikenan sama Allah dikasih knowledge, dikasih hikmat, dikasih pengertian, dikasih damai sejahtera, pokoknya dikasih semuanya sama Tuhan. Betul saudara? Tapi iman timbul dari pendengaran. Nah oleh karena itu sama saudara, ketakutan juga dengar dari pendengaran. Pilih-pilih apa yang kita mau dengar. Kalau nggak perlu dengar nggak usah didengar lah. Bilang kiri kanannya nggak mesti semua kita tahu kok. Amin. Nggak mesti semua kita tahu. Jangan jadi orang FOMO. Tahu FOMO? Fear of missing out. Nah itu katanya. Ya. Gak apa-apa, gak tahu, gak apa-apa. Oh kalau yang itu saya gak tahu, ya gak apa-apa saudara ya. Oleh karena itu dibilang begini, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Dengan menjaga apa yang kita mau dengar, apa yang kita dengar. Itu kita juga menjaga langkah-langkah kita. Amin saudara, biarlah tahun 2025 ini menjadi tahun di mana setiap kita melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengalami semua janji Allah yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Kesembuhan itu milik kita, pemulihan itu milik kita. Diberkati untuk menjadi berkat itu milik kita. Amin saudara, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya boleh minta 2 orang teman saya nih karena tahun baru ya. Sis Kori sama Sis Yeni sini yuk. Yuk maju yuk ke depan nih. Ya dong ya, setahun sekali kita boleh dengar kesaksian ya saudara ya. Karena kesaksian itu memuliakan Tuhan. Imam musik boleh maju. Nah ini ada, naik dong, naiknya lewat sini. Ini ada 2 orang pengerja di tempat kita, saudari rohani kita saudara ya. Mereka berdua menutup tahun 2024 ini ngalamin mujizat yang dari Tuhan. Ya, saya percaya lewat ya dengar firman Tuhan bahwa Bapa itu baik, bahwa Tuhan itu tidak pernah
kasih sakit penyakit, tidak pernah merancangkan kecelakaan dan mereka pegang itu saudara dan mereka ngalamin hal yang luar biasa. Dari Sis Kori dulu. Terima kasih Bu Gembala. Salam semuanya. Kesaksian singkat saya pada pagi hari ini, saya mengalami mukjizat Tuhan. Bukan karena saya tahu Tuhan saya dahsyat, jauh lebih dari apa yang saya bayangkan dan pikirkan. Jadi singkat cerita di akhir tahun, sekitar 2 bulan yang lalu, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba badan saya rasa ada yang aneh. Sakitnya itu bisa ke seluruh badan gitu. Jadi di perut, di kaki, nggak bisa jalan, tangan nggak bisa bergerak. Saya ini kan sebenarnya suka jarang mau ngomong gitu. Apa-apa tuh di dalam hati aja. Tapi di dalam hati pun saya cuma sama Tuhan gitu. Saya bilang, Tuhan ini ada apa ya tubuh saya ini. Kemudian tadinya saya nggak mau ke dokter. Nggak, saya pakai iman. Saya nggak usah perlu ke dokter. Saya bilang, tapi kok ada teman-teman bilang nggak apa-apa, ke dokter aja biar lebih jelas. Dan saya beranikan ke dokter. Dan benar apa yang saya bayangin tuh jadi menakutkan gitu. Ketika ke dokter, dokter bilang, saya ke dokter kandungan, Ibu ini ada miom, ada kista, ini udah nggak bisa, harus dioperasi. Ibu udah usia segini, kalau enggak nanti lengket ke ususnya, usianya begini, mana darahnya, tensinya agak tinggi, harus secepatnya, jangan lama-lama, bla bla banyak sekali. Dan ketika saya dengar, itu langsung gini, gimana ya? Saya pulang, saya Tuhan, ini gimana? Tapi saya tuh dari hati tuh gini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ingat terus firman itu dan saya deklarasi, saya bilang enggak, saya ambil langkah iman, saya percaya, saya terus perkatakan, Tuhanku, Tuhan yang penyembuh. Saya sehat, tubuh saya sehat. Saya deklarasi terus setiap hari, saya nyatakan iman di situ, ujian iman kita, apalagi kita sudah dalam Tuhan. Dan saya betul-betul, saya terus katakan terus setiap malam, pagi saya bilang, saya sudah sehat, saya sudah sembuh. Tapi bukan makin enak, makin sakit, makin enak, makin sakit. Tapi saya bilang, kenyataan harus tunduk pada kebenaran firman, bahwa saya sehat, saya sembuh. Dan ketika beberapa hari kemudian tambah sakit, saya harus ke dokter lagi. Akhirnya saya putuskan ke dokter yang lain, dan ketika ke dokter lain itu bilang gini, ayo dok cek, ini hasil ibu masih ada, baru minggu lalu, nggak usah, nggak apa-apa, baru 2 minggu, nggak apa-apa dok, saya cek aja. Dicek, dicari-cari udah nggak ada. Dokternya bilang gini, nggak ada bu, ngumpet kali. Saya bilang nggak ada ngumpet dokter, memang udah nggak ada. Saya bilang gitu. Jadi dalam hal ini saya mau bilang saudara-saudara, siapapun kita yang mengalami sakit atau kesesakan, percaya aja. Tapi jangan lupa terus perkatakan deklarasi iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Apa ya? Sama sih kurang lebih. Jadi tahun lalu saya temenin papa untuk medical check up. Terus semua pada bilang sekalian aja medical check up. Ya udah saya medical check up. Akhirnya ketahuan ada miom juga sama. Terus dokter bilang diangkat aja, soalnya buat apa sih kamu pelihara ginian gitu. Terus tapi saya pikir-pikir, nggak mau ntar aja gitu. Saya pulang ke sini mikir bolak-balik. Terus ya saya ingat sih dulu saya tuh pernah hypertiroid. Terus dokter bilang saya harus minum obat ini minimal 2 tahun. Kalau selama 2 tahun itu saya ada kelupaan minum atau apa itu, mulai lagi dari nol. Terus saya pikir, aduh susah banget ya, repot banget nih minum nih obat gitu loh. Ya udah, tapi ya udahlah, saya jalanin aja. Sampai suatu hari saya tuh kayak dapat dari Tuhan, saya dapat penglihatan sebetulnya. Saya buang semua obat saya tuh 1 kantong, saya buang ke tong sampah. Terus, tapi tetap setelah itu saya masih pikir, kalau saya stop, saya mulai lagi nih nanti dari nol. Saya nggak mau, saya maju mundur. Akhirnya suatu hari saya putuskan, ya udah deh saya beriman aja, saya buang. Dan terus terakhir kemarin pas medical check up, saya lihat semuanya normal, tiroid saya udah normal. Nah kembali lagi ke soal simium kan, yang masalah baru nih simium. Terus saya pikir, Tuhan kalau dulu Tuhan udah tolong saya, kalau dulu Tuhan udah sembuhin saya percaya ini juga pasti Tuhan beresin. Jadi saya mutusin,
saya nggak mau lah operasi, udah biarinin aja. Saya juga nggak mau cek, saya nggak mau apa gitu loh. Tapi belakangan saya nge-gym segala macam, kok sering bleeding gitu loh. Akhirnya teman-teman semua pada bilang, udah lalu cek lah, cek. Akhirnya kemarin saya pergi cek lagi. Saya udah siap tuh mau operasi ceritanya. Udah rempong bawa segala macam mau operasi. Sampai di sana ternyata dokter periksa, kok mengecil katanya. Ya udah Gi, pulang lagi katanya. Udah nggak usah operasi. Nanti kamu 6 bulan balik lagi, kamu cek lagi. Ya udah gitu. Jadi ya percaya kalau Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita. Thank you semuanya. Thank you Kori sama Yeni. Saudara, tadi waktu mereka berdua kesaksian, ada pesan profetik dari Tuhan. Buat rahim-rahim yang mandul. Saudara, rahim ini kan bicara hati kita, pikiran kita yang menjadi mandul oleh karena ketakutan kita, oleh karena kekhawatiran kita, oleh karena apa yang kita lihat. Yuk kita bangkit berdiri. Biar kita masuk tahun 2025 ini, Tuhan lagi mau ngomong buat setiap kita. Buat setiap rahim yang mandul, buat setiap rahim-rahim yang mengalami miom, yang mengalami kesakitan. Tuhan mau katakan dengan iman, engkau sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus. Karena benih firman Tuhan itu harus engkau kandung, harus bertumbuh, dan engkau dan aku harus melahirkan apa yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Yuk kita angkat tangan kita pejamkan, kita naikkan pujian ini, Goodness of God. Life you have been faithful. Yuk deklarasikan saudara. Lewat pujian ini deklarasikan kebaikan Tuhan. All my life you have been so good. Dia yang sudah berfirman dan dia mau firman itu melaksanakan apa yang dia perintahkan sampai semuanya jadi. Tuhan yang katakan buat saudara dan saya, engkau sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus. Tuhan
awal tahun ini Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih buat tahun 2025. Kami akan selalu melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat tahun 2025 kami akan melahirkan apa yang selama ini kami kandung di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami akan melihat bahwa firman itu akan melaksanakan apa yang Kau perintahkan sampai semuanya jadi. Terima kasih tahun 2025 tahun yang penuh dengan pengharapan. Tahun mujizat, tahun penuaian, tahun yang diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar Tuhan, Kau berkata setiap kali kami mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami melakukan perjamuan kudus, kami mau melakukan perjamuan kudus ini dengan cara yang benar. Yaitu dengan cara kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah mati buat setiap kami. Bahkan Engkau ada di atas kayu salib. Engkau melakukan pertukaran dengan kami. Harusnya kami Tuhan, tetapi Engkau yang sudah menanggungnya buat setiap kami. Sehingga lewat tubuh-Mu yang dipecah-pecah, lewat darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami boleh mengambil bagian di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau melakukan perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur. Adakah dari Bapak Ibu Saudara yang masih belum mendapatkan roti dan anggur? Kalau belum dapat boleh lambaikan tangan. Sudah semua ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Kita diberkati hari ini luar biasa dengan firman-Nya. Amin. Tadi pagi saya ketika saya akan mandi gitu, saya diingatkan sama Tuhan bahwa iman yang akan menjadikan kita menjadi pemenang di dalam 2025 ini. Jadi tanpa iman dan percaya kita, makanya tahun 2025 ini akan sia-sia. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa tahun 2025 ini adalah tahun mujizat, tahun kemenangan buat kita semuanya. Dia sudah memberikan semuanya, tinggal kita meraihnya aja. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Sebelumnya kita akan berdoa, mari kita tundukkan kepala. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas semua yang telah kami terima di tahun 2024. Kami sungguh diberkati Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, kami akan meminum dan memakan dengan cara yang benar, dengan penuh percaya iman kita Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Ola Tuhan. Firman itu akan bertumbuh dan menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat roti kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudari kasih Kristus, bukan roti yang kita pecah-pecahkan. Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan kamu, meminumnya menjadi peringatan akan aku. So dikasih Tuhan, bukanlah cawan pengucapan syukur yang di atasnya mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Mirabasyanda karalama syanda karalabara labara labara.
Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini, atas perjamuan kudus di awal tahun 2025 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Hamba serahkan semua kehidupan ini ke tangan-Mu, khususnya anak-anak-Mu Tuhan, yang hadir hari ini Tuhan. Kau terus menyertai dalam setiap langkah hidupnya. Kau selalu memberkati dalam keadaan apapun yang mereka alami Tuhan Yesus. Kekuatan yang daripada Engkau menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan sekali lagi ke tangan-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Kesehatan kami, sukacita, damai, sejahtera selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji. Silakan duduk Bapak. Silakan duduk, kita nyanyikan ucapan syukur kita. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu semua puji. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Puji Tuhan, haleluya. Siapa yang diberkati? Saya duluan. Amin. Puji Tuhan, Yesus memberkati kita semua. Kesempatan ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Mari kita memberi persembahan yang terbaik. Apakah itu mungkin persembahan syukur, juga mungkin persembahan persepuluhan, apapun bentuk persembahan saudara, kita mau mempersembahkan yang terbaik. Mari kita satu hati, kita berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu Tuhan Yesus yang luar biasa baik, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Inilah syukur kami, inilah ucapan syukur kami, inilah terima kasih kami. Terima kasih kami sudah ada di tahun 2025 ini. Kami tahu tidak pernah ada kata kebetulan. Tuhan merancang hidup kami sedemikian rupa dan sedemikian ajaib. Bagi hormat kemuliaan namamu, kami mengucap syukur sebelum kami memberikan persembahan. Kami terus memperkatakan terima kasih buat penyediaan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Inilah persembahan yang kami mau berikan dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kolektan saya persilakan. Apabila Bapak Ibu Saudara mau transfer, nanti scan Kris yang ada di depan ya. Tayangan multimedia saya persilakan. Jesus.
ibadah minggu depan minggu ini 5 Januari minggu pertama Pastor Jeffrey Rama. Puji Tuhan. Doa syafaat. Ya. Yuk kita bangkit berdiri, sebelum kita akhiri ibadah kita akan berdoa syafaat. Di awal tahun ini doa syafaat kita akan berbeda ya. Kita akan berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara, ada dari generasi, dari muda, old, masih muda juga, Ariel. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah kasih-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami bisa melewati 2024 itu semua karena Tuhan. Dan kami ada di tahun yang baru ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur buat rancangan-Mu selalu yang terbaik buat kami. Dan kami akan menjalani hari-hari hidup kami di tahun 2000 ini ya Tuhan. Kami akan mengalami hari-hari surgawi di bumi ini ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang sudah merancangkan kami untuk berhasil ya Tuhan. Dan kami meraih semua apa yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Sebab kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang ya Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami sanggup melakukan segala perkara yang dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Dan Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu memegang tangan kami. Engkau selalu berjalan bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, setiap benih yang kami sampaikan Tuhan, setiap benih firman Tuhan yang kami ucapkan Tuhan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman itu akan terlaksana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami ucapkan berkat untuk setiap kami di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, usaha-Mu, apapun yang Engkau lakukan, semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Notora Harjo bersama wakilnya ya Bapak. Terima kasih untuk para pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih untuk Pak Iwan dan Ibu Ola ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang sudah membawa mereka ya Tuhan. Kami percaya visi yang Engkau terus taruh kepada mereka, sehingga mereka terus berjalan dengan visi yang Tuhan sudah berikan kepada mereka ya Tuhan. Menuntun setiap kami para jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kami ucapkan berkat untuk kota kami. Kami ucapkan berkat untuk bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa untuk setiap para wanita di tempat ini, setiap para ibu-ibu ya Bapa, setiap kaum wanita di tempat ini. Kami ucapkan berkat atas kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya hikmat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk para kaum lelaki di tempat ini Tuhan. Bapak-bapak Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kepala rumah tangga, imam-imam Tuhan. Kami memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka usahakan untuk rumah tangganya, diberkati Tuhan. Dan kami percaya para iman di tempat ini menjadi iman yang kuat untuk membawa keluarga mereka Tuhan terus di dalam Tuhan. Dan kami perkatakan tubuh mereka kuat, tubuh mereka segar, makin hari semakin sehat, semakin hari semakin kuat. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan kami akan melihat Engkau akan membukakan proyek-proyek yang baru buat mereka. Apa yang belum mereka pernah pikirkan, itu yang Kau sediakan Tuhan. Engkau Tuhan akan menyatakan bagi mereka hikmat Tuhan, untuk mereka melakukan pekerjaan mereka Tuhan. Bahkan pintu-pintu yang tertutup dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat para muda-mudi di tempat ini Tuhan.
Kami percaya mereka menjadi anak panah di tangan-Mu Tuhan. Engkau akan memakai mereka sejak masa muda mereka. Dan kami perkatakan anak-anak muda di tempat ini, mereka sukses sejak masa muda mereka. Mereka menjadi orang-orang berhasil sejak masa muda mereka. Mereka akan menjadi anak-anak yang kaya raya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka akan menguasai bangsa ini Tuhan. Lewat teknologi, lewat apapun pendidikan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, orang dunia bisa sukses sejak masa muda. Terlebih lagi anak-anak di tempat ini. Anak-anak muda kami menjadi anak-anak yang sukses sejak masa muda. Roh Kudus akan memberi hikmat. Mereka akan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Dan terima kasih ya Tuhan. Kami percaya pergaulan mereka dijagai. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa juga untuk orang tua kami yang ada di GBIWO Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati orang tua kami Tuhan, selalu memberi kekuatan, kesehatan terus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu Tuhan selalu ada untuk orang tua kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk tahun baru ini, tahun 2025, yang kami percaya penuh dengan berkat yang berlimpah. Hari ini kami mau mendoakan bangsa kami Indonesia agar banyak orang dapat bertobat. Berkati juga Presiden, Wakil Presiden, dan juga para menteri agar mereka takut akan Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year.